Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Binati Ejawini dengan NIM 2332610159 dari kelas 1B Program Studi Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Malang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai 1. Min, 2. Median, dan 3. Modus. Yang pertama adalah min atau rata-rata. Min adalah istilah statistik yang merujuk pada nilai rata-rata dari sejumlah data atau sekumpulan angka. Rumus dari min adalah X bar sama dengan sigma X per N. X bar atau rata-rata sama dengan sigma X yang merupakan jumlah semua data per N yang merupakan banyaknya data. Berikut merupakan perhitungan dari min. Yang sedang saya tampilkan adalah tabel distribusi frekuensi, di mana terdapat nilai dan juga frekuensi. Untuk mencari min, kita harus mengetahui terlebih dahulu XI dan juga FI dikali XI, di mana XI adalah nilai tengah yang diperoleh dari batas kelas bawah ditambah batas kelas atas, lalu dibagi dengan 2. Contoh dari perhitungannya adalah batas kelas bawah adalah 40, 50, 60 yang berada di sisi kiri, kemudian ditambah dengan batas kelas atas yang berada di sisi kanan, yaitu 49, 59, 69, dan seterusnya yang berada di sisi kanan. Jadi, 40 ditambah 49 adalah 89. Kemudian dibagi dengan 2, sama dengan 44,5. Kemudian, untuk mencari FI dikali XI, yaitu hasil perkalian frekuensi dengan nilai tengah. Jadi, 6 dikali dengan 44,5, maka hasilnya 267, dan seterusnya. Sehingga, jumlah dari frekuensi adalah 40, dan juga jumlah dari FI dikali XI adalah 2600. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus min, yaitu X bar sama dengan sigma FI dikali XI per sigma FI. Jadi, untuk sigma FI dikali XI adalah 2600 per sigma FI, yaitu 40. Jadi, 2600 dibagi dengan 40, hasilnya 65. Kedua adalah median. Median adalah salah satu ukuran statistik yang digunakan untuk menunjukkan nilai tengah dalam sekelompok data. Rumus dari median adalah ME sama dengan BBS ditambah CI dalam kurung 1/2N dikurangi frekuensi kumulatif per frekuensi median. Jadi, BBS adalah batas bawah sebenarnya kelas median ditambah dengan CI yang merupakan kelas interval dalam kurung 1/2N kurangi frekuensi kumulatif, yaitu frekuensi kumulatif sebelum kelas median per frekuensi median, yaitu frekuensi kelas median. Berikutnya merupakan perhitungan median. Untuk menghitung median, kita harus mencari tahu terlebih dahulu kelas median. Jadi, kelas median sama dengan 1/2N sama dengan 1/2 dikali 40. 40 adalah jumlah dari keseluruhan frekuensi. Jadi, 1/2 dikali 40 sama dengan 20. Frekuensi sebanyak 20 terletak di nilai 60 sampai 69. Untuk mencari tahu, kita harus menjumlahkan frekuensi. Jadi, 6 ditambah 9 hasilnya 15. Karena 15 belum mencapai nilai 20, maka kita harus menjumlahkannya dengan frekuensi selanjutnya, yaitu 11.
Jadi 15 ditambah 11 hasilnya 26. Jadi frekuensi 20 terletak di nilai 60 sampai 69. Untuk mencari tahu batas bawah kelas median, yaitu 60 dikurangi 0,5 sama dengan 59,5. CI atau kelas interval yaitu rentang dari 40 sampai dengan 49, 50 sampai 59, dan seterusnya, yaitu 10. Frekuensi kumulatif, yaitu frekuensi sebelum kelas median adalah 15, dan frekuensi median adalah 11. Selanjutnya kita masukkan ke dalam rumus median. Median sama dengan BBS plus CI dalam kurung 1/2N min frekuensi kumulatif per frekuensi median. BBS-nya adalah 59,5 tambah CI yaitu 10 dalam kurung 1/2N sama dengan 20 dikurangi frekuensi kumulatif yaitu 15 per frekuensi median 11 sama dengan 59,5 ditambah 10 dalam kurung 20 dikurangi 5 hasilnya 5 per 11 sama dengan 59,5 ditambah 10 dikali 5 dibagi 11 hasilnya 4,54. Jadi 59,5 ditambah 4,54 hasilnya 64,4 lalu kita bulatkan menjadi 64. Yang ketiga adalah modus. Modus adalah salah satu ukuran statistik yang digunakan untuk mengidentifikasi nilai atau kategori yang muncul paling sering dalam sekelompok data. Rumus dari modus adalah MO sama dengan BBS ditambah CI dalam kurung D1 per D1 plus D2. Di mana BBS adalah batas bawah sebenarnya kelas modus ditambah CI dalam kurung D1 yang merupakan selisih frekuensi kelas modus dengan sebelumnya per D1 plus D2. D2 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan sesudahnya. Berikutnya merupakan perhitungan dari modus. Untuk menghitung modus, kita harus mencari tahu terlebih dahulu kelas modus dengan menentukan frekuensi yang paling banyak. Di sini adalah 11 yang terletak di nilai 60 sampai 69. Jadi, batas bawah kelas modus yaitu 60 dikurangi 0,5 sama dengan 59,5. Untuk CI yaitu 10, D1 sama dengan 11 dikurangi frekuensi sebelum kelas modus yaitu 9. Jadi 11 dikurangi 9 hasilnya 2. Dan D2 adalah 11 dikurangi frekuensi setelah kelas modus yaitu 6. 11 dikurangi 6 sama dengan 5. Selanjutnya, kita masukkan ke dalam rumus modus. Rumus modus sama dengan BBS plus CI dalam kurung D1 per D1 plus D2. Di BBS 59,5 ditambah CI 10 dalam kurung D1 2 per D1 plus D2. 2 plus 5 yaitu 7. Sama dengan 59,5 ditambah 10 dalam kurung 2 per 7 hasilnya 0,25. Sama dengan 59,5 ditambah 10 dikali 0,285 hasilnya 2,85. Sama dengan 59,5 ditambah 2,85 hasilnya 62,35 yang dibulatkan menjadi 62. Selanjutnya adalah perluasan median. Perluasan median ada 3, yaitu kuartil, desil, dan persentil.
Kuartil adalah suatu nilai yang bisa membagi kumpulan data menjadi 4 bagian sama besar. Rumusnya adalah I dikali N per 4. Yang kedua adalah desil. Desil merupakan suatu nilai yang bisa membagi kumpulan data menjadi 10 bagian sama besar. Rumusnya I dikali N per 10. Yang ketiga adalah persentil. Persentil merupakan suatu nilai yang bisa membagi kumpulan data menjadi 100 bagian sama besar. Rumusnya I dikali N per 100. Selanjutnya merupakan perhitungan dari kuartil. Kita akan menghitung letak kuartil 3 atau K3. Jadi letak K3 sama dengan IN per 4. Sama dengan I-nya 3 karena kita mencari tahu letak K3 dikali 40. 40 adalah jumlah dari keseluruhan frekuensi per 4. 3 kali 40 sama dengan 120 per 4. 120 dibagi 4 hasilnya 30. Lalu kita cari tahu letak dari K3 dengan menambahkan frekuensi. 6 ditambah 9 hasilnya 15. Kemudian kita tambah dengan 11 hasilnya 26. Karena 26 belum mencapai nilai dari 30, kita menambahkannya dengan frekuensi selanjutnya yaitu 6. 26 ditambah 6 hasilnya 32. Jadi letak dari frekuensi 30 atau kuartil 3 ada di 70 sampai 79. Lalu kita hitung BBS K3 yaitu dengan 70 kurangi 0,5 hasilnya 69,5. Selanjutnya kita masukkan ke dalam rumus K3. Rumus K3 sama dengan BBS plus CI dalam kurung IN per 4 dikurangi frekuensi kumulatif per frekuensi kuartil. Jadi BBS 69,5 ditambah CI 10 dalam kurung IN per 4-nya itu 30 dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil yaitu 26 per frekuensi kuartil yaitu 6. Sama dengan 69,5 ditambah 10 dalam kurung 30 dikurangi 26 hasilnya 4 per 6. Sama dengan 69,5 ditambah 5 karena 10 dan 6 kita dapat membaginya dengan 2, maka hasilnya 5 dalam kurung 4 per 3. Sama dengan 69,5 ditambah 5, 4 per 3 hasilnya 1,3. Sama dengan 69,5 ditambah 5 dikali 1,3 hasilnya 6,5. Sama dengan 69,5 ditambah 6,5 hasilnya 76. Artinya 75% dari 40 mahasiswa mendapatkan nilai statistika maksimalnya 76 dan 25% dari 40 mahasiswa mendapatkan nilai statistika minimalnya 76. Perhitungan dari persentil. Kita akan mencari tahu letak persentil 5 atau P5, yaitu P5 sama dengan IN per 100. Sama dengan I-nya itu 5 karena kita mencari tahu letak P5, jadi 5 dikali 40 per 100. 5 dikali 40 sama dengan 200 per 100. Sama dengan 2. Jadi 2 terletak di nilai 40 sampai 49. BBS P5 sama dengan 40 dikurangi 0,5 hasilnya 39,5. Kita masukkan ke dalam rumus, P5 sama dengan BBS plus CI dalam kurung IN per 100 dikurangi frekuensi kumulatif per frekuensi persentil. Sama dengan 39,5 ditambah CI 10 dalam kurung IN per 100-nya 2 dikurangi frekuensi kumulatif sebelum
kelas persentil yaitu 0 per frekuensi persentil yaitu 6. Sama dengan 39,5 ditambah 10 dalam kurung 2 dikurangi 0. Hasilnya 2 per 6. Sama dengan 39,5 ditambah 10 dan 6 kita bisa membaginya dengan 2, hasilnya 5 dalam kurung 2 per 3. Sama dengan 39,5 ditambah 5 dalam kurung 2 per 3 hasilnya 0,6. Sama dengan 39,5 ditambah 5 dikali 0,6 hasilnya 3,3. Jadi 39,5 ditambah 3,3 hasilnya 42,8. Lalu kita bulatkan menjadi 43. Artinya, 5% dari 40 mahasiswa mendapatkan nilai statistika maksimalnya 43. Dan 95% dari 40 mahasiswa mendapatkan nilai statistika minimalnya 43. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan pengucapan. Semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.